Halo semuanya, balik lagi ke podcast Ruang Temu Rasa. Kita bertemu berbagi rasa. Hai, balik lagi di podcast kali ini. Saya kedatangan tamu dari PKBI DIY. Ada Kak Vivit. Halo Kak Vivit. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Main ya ke PKBI Bantul. Iya, kapan-kapan bakal main, sering-sering main kok. Oke, Kak Vivit ini adalah salah satu staf PKBI DIY yang fokusnya di media, di comms. Kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit soal child safeguarding. Oke. Child safeguarding itu apa sih? Oke, secara dasarnya ya kalau ngomongin tentang child safeguarding itu tuh dimana kita sebagai lembaga ataupun sebagai staf bisa memenuhi sebuah prinsip yang dimana itu menjadi hal yang aman dan nyaman bagi anak-anak gitu. Karena ada kata-kata child, kalau safeguarding itu keamanan, kenyamanan, nah kita lebih bagaimana membuat ruang aman dan nyaman di lingkup media kita ini kepada anak-anak gitu. Jadi child safeguarding ini kita terapkan juga di media, baik media PKBI atau proyek-proyek lain gitu. Betul. Nah, salah satu yang coba sekarang ini juga baru dikerjakan adalah salah satunya adalah layanan vaksinasi. Ya, vaksinasi. Nah, kita tahu sendiri COVID-19 ini masih dalam status pandemi. Kemudian juga vaksinasi dilakukan di banyak tempat. Tapi kemudian itu sudah memenuhi belum sih child safeguarding-nya kayak gitu ya? Okay. Ada nggak sih layanan yang sudah benar-benar ramah kayak gitu terhadap anak? Oke. Kalau kita bicara tentang kelompok rentan ya, kelompok rentan kan juga ada anak-anak, teman-teman disabilitas, kemudian juga ada lansia. Kita ngobrolin tentang hal-hal ini kan merupakan sesuatu yang sensitif gitu. Jadi ketika kita berbicara tentang GEDSI ya, tentang gender equality and disability inclusion itu kita perlu mempunyai pemaknaan yang komprehensif terkait keamanan bagi teman-teman semua, gimana caranya teman-teman lansia maupun disabilitas dan anak-anak ini juga mendapatkan kesetaraan dan hak yang sama untuk melakukan proses vaksinasi dengan cara yang setara gitu. Nah, kalau memang kita mau fokusinnya ke child-nya sendiri, ke anak-anaknya sendiri, memang di proyek vaksin yang kita berlakukan sekarang tidak melibatkan anak dalam proses vaksin. Tetapi bagaimana cara membuat ruang lingkup sentra vaksin sendiri itu ramah anak, nah itu yang kita pikirkan. Walaupun sebenarnya belum semua sentra vaksin yang ada, kalau misalnya punya aku kan proyeknya ada di Kulon Progo dan Gunung Kidul. Tidak semua sentra vaksin itu sudah ramah anak, tapi secara proses kita mencari solusi gimana sih caranya agar tidak ada hal-hal yang melanggar child safeguarding itu sendiri. Kalau kita ngomongin dalam medianya sendiri ya, dalam medianya itu yang jelas ketika kita melakukan wawancara kepada anak-anak, kita perlu melihat situasi dan kondisi anak tersebut seperti apa, baik mentalnya, baik mungkin trauma apa yang terjadi, karena kan kita berbicara tentang pandemi, banyak juga loh anak-anak yang kehilangan orang tuanya selama pandemi COVID-19 kemudian nggak tahu harus seperti apa. Nah itu juga harus kita pikirkan karena berbicara tentang itu kan banyak efek ke belakangnya, bisa menjadi trauma, bisa jadi bunuh diri, pembulian dan lain-lain. Nah itu yang kita pikirkan, sehingga ketika kita melakukan proses wawancara ataupun hal-hal yang berkaitan dengan media kepada anak-anak, baik kelompok rentan apapun itu, kita ada yang namanya informed consent. Informed consent itu, informed consent ada dua ya, kita bisa secara lisan meminta izin apakah saya boleh memfoto atau memvideo, yang kedua juga secara tertulis. Memang ada satu dokumen tersendiri terkait child safeguarding, di mana informed consent itu memperlihatkan bahwa ini nanti akan didokumentasikan dan dipublikasikan di YouTube, di media sosial, di media-media cetak. Nah, anak-anak harus tahu bahwa ini akan dibawa kemana sih nanti publikasi-publikasi itu, sehingga ketika kita sudah melakukan menggunakan informed consent, proses child safeguarding itu akan berjalan. Kemudian
ketika anak-anak sudah mulai tidak nyaman ketika proses wawancara berlangsung, kita nggak boleh maksa gitu, tidak boleh maksa. Misalnya udah merasa nggak nyaman atau udah nggak enak atau nggak mood atau mungkin merasa tidak kuat untuk menceritakan apa yang terjadi, itu kita harus langsung hentikan gitu. Kemudian juga sebenarnya kalau mau lebih lengkap harus ada pendampingan khusus melalui lembaga yang memang arahnya ke anak-anak, bagaimana tenaga kesehatan yang untuk misalnya psikolog, nah misalnya psikolog yang hubungannya nanti penanggulangan jika ada anak yang mengalami trauma ketika diwawancara dan lain-lain gitu. Jadi child safeguarding medianya PKBI khususnya yang di Save the Children ini arahnya ke seperti itu, ke sana. Iya. Tantangannya apa nih Kak Vivit untuk di menerapkan child safeguarding ini di media-medianya PKBI apa? Kalau sejauh ini untuk ngomongin tentang child safeguarding di medianya PKBI belum ada kendala, tetapi kita dibekali bahwa ada hal-hal yang do's and don't-nya, apa yang boleh dan tidak kita boleh lakukan. Misalnya pertama jelas kekerasan itu sangat tidak boleh dilakukan, kekerasan pada anak gitu. Ngomongin tentang 3 dosa pendidikan, kalau katanya Mas Nadiem Makarim kan ada intoleransi, pembulian, dan kekerasan seksual. Nah 3 itu hal-hal yang sebenarnya masih banyak terjadi, namun banyak juga dari kita nggak sadar, nggak aware bahwa hal-hal ini loh krusial, masih sangat vital di ranah kita, di sekitar kita, di lingkup kita. Ngomongin tentang kekerasan seksual, ngomongin tentang perundungan, apalagi intoleransi, beda agama pun itu jadi permasalahan di kalangan anak-anak. Nah itu jadi permasalahan. Namun untuk media PKBI sendiri kita belum menemukan hal-hal yang seperti itu. Yang jelas kalau misalnya ada yang merokok, itu kita juga tidak boleh di depan anak. Misalnya ada yang merokok gitu ketika di sentra vaksin, nah kita akan menegur ini nggak boleh, di sini nggak boleh karena ada anak-anak. Kemudian tidur bersama anak-anak di satu tempat yang sama, kecuali jika ada dalam kondisi atau bencana, kondisi luar biasa gitu, dan sudah izin dari atasan, nah itu juga boleh. Kemudian selain itu juga kalau misalnya tadi kalau wawancara anaknya udah merasa nggak nyaman, kita juga harus langsung cut off kayak gitu. Lebih arahnya ke sana. Ya. Tapi sejauh ini belum ada pelanggaran child safeguarding atau karena kan kalau di sentra vaksin anak-anak nggak terlalu banyak ya, kecuali beberapa kali ketika Vivit ke Kalibawang, Kulon Progo. Kalibawang kan aksesnya cukup susah ya. Samping tuh jurang, kita jalan berkendara pakai ambulan. Terus setelah itu menjemput salah satu anak disabilitas juga, beliau mengidap autis, kalau salah autis, tapi ya itu bagaimana cara kita membuat anak itu nyaman sama kita gitu, misalnya dengan senyuman, dengan dada kayak gitu-gitu. Ketika mereka masuk ke dalam ambulan mereka tidak merasa ketakutan. Bahkan juga ketika waktu penjemputan vaksin untuk dari Kalibawang ke puskesmas itu anaknya tuh ngerasa senang karena baru pertama kali nih naik mobil, baru mobil ambulan gitu. Yaitu hal-hal yang seperti itu yang kadang jadi concern untuk kita, gimana bikin anak itu nyaman sama kita, kemudian juga tidak bersinggungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan grooming ataupun kekerasan seksual, arahnya seperti itu. Oke. Sebenarnya child safeguarding ini sendiri penting juga nggak sih menurut PP diterapkan di beberapa lembaga lain atau di sekolah sendiri? Justru itu adalah hal yang sangat krusial yang itu tadi, yang harusnya kita sadari bahwa ini jadi concern yang sangat penting. Kita ngomongin tentang child safeguarding dan 3 dosa besar pendidikan itu kan sebenarnya itu semua child safeguarding juga. Masih banyak pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan yang dilakukan oleh orang tua atau bahkan orang yang lebih besar kepada anak-anak karena atas relasi kuasa. Nah itu kan masih banyak kita temui kan Mbak. Jadi menurut saya child safeguarding itu di mana-mana itu sangat penting untuk diterapkan gitu. Dan sebelum kita memulai bahkan di sekolah, di lembaga-lembaga, child safeguarding itu harusnya jadi pelatihan penting juga. Apalagi kalau misalnya lembaganya itu sangat berkaitan dengan anak-anak atau bersinggungan dengan anak-anak gitu. Sangat dekat dan lekat dengan anak. Iya.
Karena kemudian tidak semua itu tadi, tidak semua orang tua atau bahkan sekolah juga tahu tentang konsep child safeguarding kayak gitu. Maksudnya untuk saat ini kayaknya masih sangat sedikit ya, masih sangat sedikit sih. Atau sebenarnya sekarang sedang digalakkan, di Bantul sendiri sedang digalakkan adalah sekolah ramah anak. Tanggapannya Vivit sendiri gimana? Bantul sekolah ramah anak, konsepnya seperti apa dulu nih sekolah ramah anaknya? Ya semoga mendekati child safeguarding itu tadi. Ya intinya kalau misalnya memang ada wacana sekolah ramah anak itu pasti sangat baik ya. Karena ngomongin tentang kebebasan berekspresi anak, kalau misalnya kita ngomongin ada kasus terdahulu terkait dengan dipaksa menggunakan jilbab dan hal-hal yang seperti itu kan sebenarnya juga membatasi ekspresi anak juga kan gitu. Karena kalau misalnya kita ngomongin anak itu adalah 18 tahun ke bawah, itu masih anak, dan ketika kebebasan ekspresi itu dihentikan atau bahkan dibatasi, itu kan jadi sesuatu yang tidak berwarna lagi bagi anak-anak, tidak memberikan ruang demokrasi bagi anak-anak. Padahal hal-hal yang seperti itu yang menjadi momen-momen mereka untuk mencari jati diri toh. Nah, jadi dengan adanya wacana sekolah ramah anak ini semoga sekolah-sekolah maupun yang formal, informal dan apapun itu bisa menjadi lebih baik gitu. Kalau ngomongin tentang child safeguarding pun di komunitas seharusnya juga berbicara tentang itu, baik komunitas sosial, komunitas pendidikan, ada seperti itu. Kebetulan saya mengelola satu komunitas juga di Kalicode, di Rumah Belajar Indonesia Bangkit. Kami pun juga punya prinsip-prinsip itu. Kita punya 4 pilar. Pilarnya adalah yang pertama, kita nggak boleh sembarangan gendong anak gitu. Karena kalau misalnya kita gendong anak gitu ntar nggak manja, itu juga kayak gitu kan. Kemudian tidak boleh memberikan makanan hanya kepada beberapa anak saja, karena itu akan menimbulkan kecemburuan, dan itu juga termasuk dalam child safeguarding, salah satu child safeguarding. Kemudian tidak boleh pilih kasih sama anak, bermain sama beberapa anak aja, yang lainnya ditinggal, atau kita mengajak salah satu anak untuk ke tempat yang lain, tidak bersama yang anak-anak yang lainnya juga. Itu jadi salah satu konsep kita. Tidak merokok di depan anak-anak, kemudian nggak boleh berkata kasar di depan anak-anak. Nah, itu juga jadi prinsip di komunitas Vivit kayak gitu, untuk memberlakukan hal itu. Oke, di komunitas itu isinya anak-anak dengan anak-anak sekitar atau anak-anak gimana? Kalau di komunitasnya Vivit itu ini adalah komunitas anak jalanan, lebih ke komunitas marginal di daerah Kalicode, Yogyakarta, Mergangsan. Nah, ini namanya RBIB, Rumah Belajar Indonesia Bangkit. Dulu tuh kita udah 9 tahun. Awal itu ada di alun-alun utara, kemudian karena di sana digusur dan beberapa anak-anaknya ada di Mergangsan, itu kita akhirnya berdinamika di sana. Ya dari berbagai macam latar belakang, dari pemulung, ada pekerja seks juga, preman juga. Yang ingin kita tanamkan kepada anak-anak itu adalah lebih ke pendidikan karakternya. Bagaimana anak-anak bisa saling menghormati satu sama lain, bagaimana anak-anak bisa mendapatkan kasih sayang, tidak hanya tentang edukasi formal, pengetahuan umum belaka, hanya tentang itu saja, tapi gimana caranya anak-anak itu bisa mendapatkan afeksi dari kita sebagai kakak, karena kita ngomongnya kakak ya. Jadi Kak Vivit, Kak Ratih, Kak Syabana, kita semuanya kak gitu. Jadi barriernya tuh nggak jauh gitu antara kakak dan adik. Kalau marah tuh ya marah sebagai kakak, bukan orang tua sama anak kayak gitu. Kamu adikku kayak gitu. Jadi arahnya sana. Kalau kasih sayang udah kita kasih ke mereka dan mereka mendapatkan afeksi itu, mereka mau kok belajar, mereka mau kok mengenyam pendidikan yang lebih layak dan tinggi. Oke, jadi konsep setara itu memang sudah diajarkan sejak kecil gitu ya di sana juga ya kayak kalau gitu. mengubah orang tua kan lebih susah ya, tapi kalau misalnya membentuk karakter anak itu kan kita masih ada kesempatan untuk hal itu kayak gitu. Oke. Kalau di komunitas ada nggak juga ruang buat orang tua mereka gitu belajar, walaupun tadi dibilang sulit ya, sulit untuk kemudian merubah pikiran orang tua, tapi apakah kemudian ada momen tertentu yang bisa mengajak diskusi juga kepada orang-orang tua?
Oke. Kita biasanya setiap 3 bulan sekali akan ada biasanya ada pertemuan sama orang tua. Yang pertama adalah untuk menjalin silaturahmi, yang kedua adalah memberitahukan kepada orang tua bahwa ini kita di sini bukan untuk hal yang jahat kok, kita di sini mau sama adik-adiknya bermain kok gitu. Intinya kita ingin mendapatkan kepercayaan orang tua, walaupun dari awal-awal tuh penerimaannya sangat kurang ya, bahkan juga dulu sampai ada percekcokan, perselisihan, perkelahian. Ya intinya pas awal-awal tuh babat alas lah kakak-kakak yang terdahulu terkait dengan RBIB, kekerasan dan lain-lain, itu masih ada dari orang tuanya. Tapi sekarang ketika kita sudah berdinamika lama, bahkan orang tuanya kayak kuy lo neng RBB sekolah gitu, mereka menganggap RBB itu sekolah gitu, padahal kita ya biasanya bermain sama-sama gitu. Jadi untuk mendapatkan kepercayaan orang tua, kita setiap 3 bulan sekali melakukan pertemuan. Yang kedua juga kalau ada acara-acara RBIB, kita memberdayakan orang tua yang ada di sana, masaknya, terus setelah itu mungkin ngisi acara. Nah itu kita juga bareng sama orang-orang yang ada di sana, sehingga semua itu terberdaya gitu, nggak kita ngambil dari luar gitu, tapi kita memang di sana gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih sustain. Okay. Dari komunitas untuk komunitas, dari komunitas untuk masyarakat yang ada di sana sih. Masyarakat. Oke. Terima kasih Pipit, kasih catatan sedikit soal child safeguarding kepada teman-teman yang nonton podcast Ruang Temu Rasa. Oke, kalau misalnya kita ngomongin child safeguarding, yang paling pertama kita harus sadari adalah kuncinya rasa nyaman. Rasa nyaman bahwa bagaimana cara kita bisa respect atau memberikan rasa hormat, menghargai orang lain di luar relasi kuasa yang kita punya, sehingga orang tidak hanya anak-anak saja, tetapi orang-orang ketika berdinamika bersama kita, berkomunikasi bersama kita, itu mendapatkan value atau nilai baik dari kita juga gitu. Jadi berbicara tentang child safeguarding itu juga berbicara tentang rasa nyaman, saling menghargai dan menghormati, dan juga memberikan ruang untuk berekspresi bagi anak-anak. Oke, terima kasih Vivit. Jadi itu ya teman-teman, jangan batasi ruang ekspresi anak-anak gitu intinya. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Ruang Temu Rasa kali ini. Silahkan berikan komentar, subscribe, dan teman-teman pengen usul apa untuk tema-tema podcast berikutnya, jangan lupa kasih komentar di bawah ini ya. Oke, terima kasih. Saya Esti Yulianingsi dan Kak Pipit mohon pamit. Sampai jumpa di podcast Ruang Temu Rasa berikutnya. Dadah. Dah.